Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분. Kembali lagi di channel Kujin Kamri Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari soal tryout IPS topik tahun 2025, yaitu kita akan melanjutkan set selanjutnya, yaitu set 18 ya pun. Kita awali dari yang soal ilki terlebih dahulu. Oke, langsung saja yang soal nomor 1 ya pun ya. Ini adalah gambar apa ya pun? Option pertama binilken imnida. Ya, binilken itu adalah tali plastik ya, maksudnya itu adalah tali rafia. Nomor 2, ropo imnida. Ya, ropo itu artinya adalah tali tambang. Nomor 3, tongbal imnida. Tongbal itu adalah perangkap ikan ya. Perangkap ikan jaring ya, perangkap ikan gitu aja lah ya. Nomor 4, gemul imnida itu artinya adalah jala atau jaring. Jadi ini adalah gambar tali tambang ya, jawabannya adalah nomor 2, ropo imnida, tali tambang. Nomor 2 ya pun, ini adalah gambar orang sedang melakukan apa ya pun. Option pertama, anjon mangel salci hako ismnida, sedang memasang jaring pengaman. Itu kalau yang nomor 1. Option kedua, anjon mangel Ciko ismnida, sedang kata cida ya pun ya. Ingat, kata cida apabila kita terapkan di bab 45 ya, kata cida ini artinya pun memasang ya pun ya. Jadi sinonim dari kata solcihata, memasang. Coba kalian bisa lihat lagi di buku textbox kalian ya, tahun 2024 yang bab 45. Kata cita sama solcihata itu artinya sama ya, sama-sama memasang ya pun ya. Tapi masalahnya ini adalah anjonmang. Anjonmang itu artinya adalah jaring pengaman ya punya. Kalau ultarimang itu adalah jaring pagar. Jadi anjonmang itu adalah jaring pengaman. Bedanya jaring pengaman dengan jaring pagar itu apa? Kalau ini adalah pagar ya bun. Jadi ini namanya adalah ultarimang, jaring pagar. Kalau jaring pengaman itu misalnya kalian tuh di mall-mall itu ya, mall-mall bertingkat itu biasanya dipasang namanya tuh anjonmang atau jaring pengaman itu ya. Untuk menyelamatkan bila ada orang yang terjatuh dari atas ya, itu namanya adalah anjonmang. Paham ya pun ya? Jadi ini bukan anjonmang ya pun ya. Jelas nomor 1 salah, 2 salah. Karena apa? Ini bukanlah anjonmang ya. Ini masalahnya ini solcihata atau cita ya pun. Nomor 3 ini ultarimangul solcihako ismnida, sedang memasang jaring pagar. Nomor 4 pun ultarimangul ciko ismnida, sedang memasang jaring pagar. Sama-sama artinya memasang ya punya, solcihata dan cita itu ya punya. Jadi ini masih rancu antara nomor 3 dan nomor 4 karena sama-sama betul ya apabila kita terapkan di bab 45 ya. Tapi kalau ini di bab 45 ini ya, di percakapannya itu yang di tehwail itu ya, percakapan 1 itu ultarimang itu memakai kata cita bukan solcihata. Jadi kalau kalian nanti ujian ya diterapkan ada soal seperti ini, soal cihata atau cita, itu kalian jawab yang nomor 4. Ya, karena kenapa? Di tehwail ya, di percakapan 1 itu ada namanya ultarimangel cita, memasang jaring pagar. Bukan kok ultarimangel solcihata, itu bukan ya. Meskipun sama-sama artinya memasang, tapi pilihlah yang cita apabila di ujian nanti kalian menemui soal seperti ini. Jadi jawabannya adalah nomor 4 ya ya. Meskipun nomor 3 pun betul ya, sedang memasang jaring pagar, tapi jawab nomor 4 aja. ultarimangel ciko ismida, sedang memasang jaring pagar. Oke, 정답은 4번 입니다. Selanjutnya yang nomor 3 ya 여러분. 다음 단어와 관계 있는 것은 고르십시오. Hal yang ada hubungannya dengan kata berikut, silahkan Anda pilih. Yang ada hubungannya dengan kata ip, kaji, julki, puri. Ip itu adalah daun, kaji itu ranting, julki batang, puri akar. Itu kira-kira yang ada hubungannya itu adalah yang option keberapa? Nomor 1, namul. Namul itu adalah sayur-sayuran. Nomor 2, namu, pohon. Nomor 3, hek itu tanah. Nomor 4, ciku itu adalah bumi. Jadi yang ada hubungannya dengan kata daun, ranting, batang, akar adalah namu, pohon ya 여러분. 정답은 2번입니다.
Selanjutnya yang nomor 4 ya 여러분. 다음 단어의 반대말은 무엇입니까? Ya, kita penggal dari partikel subjek en. 반대말 itu artinya adalah kata yang berlawanan atau lawan kata ya bun ya. Lawan katanya kata berikut itu apa? Jadi lawan kata 의지하다. 의지하다 itu artinya adalah bersandar pada atau bergantung pada. Itu adalah 의지하다. Itu apa ya bun? Apa? Lawan katanya itu apa? Option pertama, 무시하다 itu artinya adalah mengabaikan atau tidak menghiraukan atau cuek ya, 무시하다 itu. Nomor dua, 다르다. 다르다 itu bisa diartikan menuangkan ya, menuangkan air atau menuangkan minuman ya, itu 다르다. Bisa juga diartikan itu adalah mengikuti. Nomor tiga, 지립하다 itu artinya adalah berdiri sendiri atau mandiri. Nomor 4, akita itu bisa diartikan menghemat, bisa diartikan menyayangi ya. Jadi karena ini adalah 의지하다 itu artinya adalah bersandar bahwa atau bergantung pada ya. Maka itu lawan katanya adalah 지립하다, berdiri sendiri atau mandiri. Oke, 정답은 3번입니다. Nomor 5 ya 여러분. 어제 첫 월급을 받았습니다. Kemarin telah menerima gaji yang pertama. 월급으로 우리 팀 직원 수에 맞춰 ya, gajinya sebab sesuai pada jumlah karyawan tim kami. 음료수를 사서 membeli minuman, lalu 한 병 선물로 드렸습니다. Lalu memberikan sebagai hadiah satu botol. Ya, kira-kira untuk mengisi titik-titik ini itu apa ya, Bu? Nomor 1, 한 병씩 선물로 드렸습니다. Memberikan sebagai hadiah per satu botol atau masing-masing satu botol. Kalau nomor 1. nomor 2, 한 병마다 선물로 드렸습니다. Memberikan sebagai hadiah tiap satu botol. Kalau nomor 3, 한 병별 선물로 드렸습니다. Memberikan sebagai hadiah sesuai satu botol. Kalau nomor 4, 한 병 동안 선물로 드렸습니다. Memberikan sebagai hadiah selama satu botol. Kira-kira jawabannya nomor berapa ya, Bun? Jawabannya adalah 한 병씩 선물로 드렸습니다. Jadi kalau kita artikan itu gini ya, Bun ya. Kemarin telah menerima gaji yang pertama. 월급으로 gajinya itu sesuai pada jumlah tim kami, maka membeli minuman lalu memberikan sebagai hadiah masing-masing satu botol atau per satu botol. Jadi 한 병씩 artinya adalah per satu botol atau masing-masing satu botol diberikan ke orang-orang gitu ya, ya. Jadi jawabannya adalah nomor 1, 한 병씩 masing-masing satu botol. 정답은 1번입니다. nomor 6 ya 여러분. 외국인 근로자가 귀국 비용 포함해 귀국할 때 필요한 비용을 준비할 수 있습니다. Kita penggal dari partikel subjek ga ya 여러분 ya. 외국인 근로자 pekerja orang asing pada asuransi biaya kepulangan, maka nantinya akan bisa dipersiapkan biaya yang diperlukan saat kepulangan atau saat pulang ke negara asalnya. Kira-kira untuk mengisi titik-titik ini tuh apa ya, Bun? Nomor 1, 가입하면. 귀국 비용 보험에 가입하면 jika mendaftar pada asuransi biaya kepulangan. Nomor 2, 들어가면. Ya, jika masuk pada asuransi biaya kepulangan. Nomor 3,
신청하면 jika mengajukan asuransi biaya kepulangan. Nomor 4, 발급하면 jika menerbitkan asuransi biaya kepulangan. Jadi jawabannya nomor berapa ya, Rebun? Jawabannya itu adalah 가입하면. Jadi kalau asuransi itu mendaftar asuransi dengan kata 가입하다, mendaftar ya, Rebun ya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1. Kalau kita masukkan dalam kalimatnya jadinya seperti ini. 외국인 근로자가 귀국 비용 보험에 가입하면 pekerja orang asing jika mendaftar pada asuransi biaya kepulangan 귀국할 때 필요한 비용을 준비할 수 있습니다. Nantinya akan bisa dipersiapkan biaya yang diperlukan saat pulang ke negara asalnya atau saat kepulangan gitu ya 여러분 ya. Jawabannya adalah nomor 1. Nomor 7 ya 여러분. 이번에 월급을 타면 부모님께 선물 대신에 용돈을 보내려고 합니다. Jadi jika kata tada ini bisa diartikan naik ya, misalnya otobairel tada artinya adalah naik kendaraan ya, bisa juga diartikan itu menerima ya Bun. Jika menerima gaji bulanan pada kali ini ya sebagai pengganti hadiah untuk orang tua, 용돈을 보내려고 합니다. Saya berniat untuk mengirimkan uang saku atau uang jajan. 마음대로 필요한 것도 사시고 맛있는 음식도 점점점점점. Ya, kira-kira untuk mengisi titik-titik ini apa ya, Bun? Ya, titik-titik-titik juga makanan yang enak dan membeli hal-hal juga, atau kita artikan sesuatu ya, membeli sesuatu yang diperlukan sesuai dengan hatinya. Seperti itu. Oke, nomor 1. 드시면 안 되니까, karena tidak boleh makan juga makanan yang enak dan membeli sesuatu yang diperlukan sesuai hatinya. Itu kalau nomor 1. Nomor 2. 보내면 안 되니까요. Karena tidak boleh mengirimkan juga makanan yang enak dan membeli sesuatu yang diperlukan sesuai hatinya. Itu kalau nomor 2. Nomor 3. 드실 수 있으니까요. Ya, karena bisa untuk makan juga makanan yang enak dan membeli sesuatu yang diperlukan sesuai hatinya. Nomor 4. 보낼 수 있으니까요. Dikarenakan bisa untuk mengirimkan juga makanan yang enak dan membeli sesuatu yang diperlukan sesuai hatinya. Kira-kira itu cocoknya adalah kalimat yang nomor berapa ya Rebun? Jawabannya adalah yang nomor 3 ya Rebun ya. Jadi kalau kita artikan seperti ini. Jika menerima gaji bulanan pada kali ini sebagai pengganti hadiah untuk orang tua, saya berniat akan mengirimkan uang jajan. Karena bisa untuk makan makanan yang enak dan membeli sesuatu yang diperlukan sesuai hatinya. Oke, 정답은 3번입니다. nomor 8 ya 여러분. 자재 창고에는 많은 물품이 들어오고 나갑니다. Kita penggal dari partikel subjek는. Di gudang bahan baku banyak produk yang datang masuk dan pergi keluar. Maksudnya itu seperti ini ya. Di gudang bahan baku banyak produk yang masuk dan produk yang keluar. 그래서 매일 물품을 세어서, oleh karena itu setiap hari kita itu harus menghitung produknya, lalu
많은지 확인해야 합니다. Kita harus mengeceknya atau kita harus memeriksanya benar atau tidaknya. Maksudnya benar atau tidaknya atau sesuainya produknya itu ya 여러분. 자, 제 창고 관리에서 가장 중요한 일은 ya di dalam pengelolaan gudang bahan baku hal yang paling penting itu adalah titik ya. Di dalam pengelolaan gudang bahan baku hal yang paling penting itu adalah apa ya Bu? Nomor 1 hal menjual produknya itu nomor 1. Nomor 2 온도를 유지하는 것입니다. hal mempertahankan atau mengontrol ya atau menjaga suhunya. Nomor 3 재고를 파악하는 것입니다. hal memahami atau mengerti stok produknya. Nomor 4 자재를 운반하는 것입니다. hal untuk mengangkut atau memindahkan bahan bakunya. Jadi yang tepat itu adalah nomor berapa ya Bun? Di dalam pengelolaan gudang bahan baku, hal yang paling penting itu adalah hal untuk memahami stok produknya. Oke, 정답은 3번입니다. Selanjutnya yang nomor 9 ya 여러분. 다음 중 밑줄진 부분이 많은 문장을 고르십시오. Pilihlah kalimat yang benar yang bagiannya digarisbawahi di antara berikut ini. Option pertama, 고무장갑을 끼면 안 됩니다. Tidak boleh jika kata kita itu artinya adalah memakai ya. Memakai sarung tangan itu dengan kata kita ya. Jadi betul ya Bun ya. Tidak boleh jika memakai sarung tangan karet ya. Jadi nomor 4 ini betul ya kalimatnya ya. Nomor 2, 김밥을 마시면 안 됩니다. Tidak boleh jika minum kimbab. Ya, kimbab itu makanan ya Bun ya. Makanan masa diminum. Ya, aneh ya. Yang betul itu adalah bukan masimyon, tapi desimyon atau mogemyon juga bisa ya. Tidak boleh jika makan kimbab. Bukan tidak boleh jika minum kimbab. Masa kimbab kamu minum ya, keselak ya nanti kamu mati kamu ya. Nomor 2 jelas salah. Nomor 3, 동영상을 뿌리면 안 됩니다. Tidak boleh jika kata purita itu bisa diartikan menaburkan, bisa diartikan menyemprotkan. Tidak boleh jika menaburkan video. Ya, video ditaburkan. Wah, terus gimana itu ya? Video ditabur loh ya. Jadi salah ya punya. Yang betul ya ini bisa diartikan melihat juga bisa ya. Jadi 동영상을 보면 안 됩니다. Tidak boleh jika melihat video ya, 보면 안 됩니다. Atau mengunggah video dengan kata 올리다. 올리다 itu adalah menaikkan atau mengunggah ya. 동영상을 올리면 안 됩니다. Tidak boleh jika mengunggah video. Jadi yang betul itu yang jelas jangan puri ya, tidak boleh jika menaburkan video. Entah bisa kalian ganti dengan 보면 안 됩니다, tidak boleh melihat video, atau bisa juga kalian rubah dengan 올리면 안 됩니다, tidak boleh jika mengunggah video ya, bisa ya. Jelas nomor 3 itu nggak bisa ya, video ditaburkan tuh nggak bisa. Nomor 4, 소화기로 불을 켜면 안 됩니다. Tidak boleh jika menyalakan api dengan menggunakan tabung pemadam api. Jadi yang betul bukan 켜면 ya, tapi kemyon ya. Keta itu adalah mematikan. Jadi kalau kemyon itu artinya adalah jika mematikan. Jadi 켜면 안 됩니다. Tidak boleh jika mematikan atau memadamkan api dengan menggunakan tabung pemadam api. Yang betul itu kemyon ya, bukan 켜면 ya. Kalau 켜면 itu menyalakan ya. 켜면 jika menyalakan, kalau kemyon jika memadamkan. Nomor 4 salah. Jawabannya adalah nomor 1 ya, Bun ya. 고무장갑을 끼면 안 됩니다. Tidak boleh jika memakai ya, mengenakan sarung tangan ini, kita itu mengenakan sarung tangan karet. Oke, 정답은 1번입니다. nomor 10 ya, 여러분. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. 바닥에 장애물이 있으니까 조심하세요. Nika dikarenakan ya, dikarenakan ada
Cangemul, ini kata kuncinya ya. Cangemul itu adalah hambatan atau rintangan atau sandungan ya, sandungan ya. Jadi hambatan, rintangan atau sandungan, benda yang nyandung-nyandung itulah pokoknya ya. Dikarenakan ada sandungan pada lantai, berhati-hatilah. Ya kira-kira itu jawabannya nomor berapa ya Bun? Gambar nomor berapa? Ini ya Bun ya. Ini nyandung ini ya, nyandung cerimpet gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2 ya Bun ya. Kalau nomor 1 ini apa? Ini terjatuh ya, terjatuh dari atas. Kalau nomor 1 ini kepleset ya Bun, ini lantainya licin ya, nomor 3 ini. Jadi jawabannya yang sandungan ya, dikarenakan ada benda sandungan, benda yang nyandung-nyandung tuh ya. Itu adalah jawabannya adalah yang nomor 2. 정답은 2번 입니다. Selanjutnya yang nomor 11 ya 여러분. 다음은 제조업 재발생 현황입니다. Kita penggal dari partikel subjek en. Berikut ini adalah kondisi sekarang terjadinya kecelakaan kerja bidang sektor manufaktur. 설명으로 많은 것은 무엇입니까? Hal yang benar menurut penjelasannya itu adalah yang apa? Maksudnya itu yang option keberapa? Seperti itu ya Bun ya. Coba kita pahami dulu grafiknya. Kita artikan kata gubun itu adalah pembagian. Kata jeheja itu artinya adalah korban kecelakaan kerja. Jeheja itu adalah korban musibah atau korban kecelakaan industri atau korban kecelakaan kerja. Paham ya Bun ya? Jadi ini saya pelajari tadi ya. Ini kalau yang grafik atas ini adalah jumlah korban kecelakaan kerjanya. Kalau yang atas ini. Kalau yang di grafik bawah ini adalah jumlah kuota orang asingnya. Ya, jumlah kuota orang asingnya tahun 2020, 2600, tahun 2021, 2700 dan lain-lain ini. Lalu jumlah kecelakaan kerja, jadi jumlah orang yang mengalami kecelakaan kerja pada tahun 2020 itu 5.946, tahun 2021 3.151 dan lain-lain. Dari sini paham ya grafiknya ya Bun ya. Terus ini ada 외국인 점유율. 점유율 itu adalah persentase pendudukan orang asing. Ini tahun 2020 itu 7,3%, 2021 11,6% dan lain-lain itu. Dari sini grafiknya udah paham ya Bun ya. Sekarang kita pilih option yang sama dengan grafik di atas adalah option yang keberapa. Option pertama, 매년 제조업 재해자 수가 늘고 있다. Kita penggal dari partikel subjek ga. Jumlah korban kecelakaan kerja sektor manufaktur setiap tahunnya meningkat. Ya, jumlah kecelakaan kerja, jumlah korban kecelakaan kerja itu adalah yang atas ini ya Bun ya. Jumlah korban kecelakaan kerja sektor manufaktur setiap tahunnya meningkat. Tahun 2020 itu yang mengalami kecelakaan kerja industri itu 5.900. 2021 yang mengalami kecelakaan kerja industri itu 3.151. Itu meningkat atau menurun ya Bun? Dari 5.000 ke 3.000. Itu jelas menurun ya. Setelah tahun 2021 ini meningkat jadi 3.800. Jadi kadang meningkat, kadang menurun. Bukan kok selalu meningkat, itu bukan ya. Jadi nomor 1 itu setiap tahunnya itu meningkat, itu jelas salah ya. Jadi setiap tahunnya itu kadang meningkat, kadang menurun ya, seperti itu. Nomor 1 jelas ini nggak benar ya, ini ya, salah ya. Nomor 2, option kedua, 2020년에 외국인 재해자 수가 가장 많았다. Kita penggal dari partikel subjek ga. Jumlah korban kecelakaan kerja orang asing pada tahun 2020, berarti yang ini ya, itu yang paling banyak ya. Tahun 2020 itu adalah yang paling banyak. Betul atau salah ya Bun? Ya, tahun 2020 yang mengalami korban kecelakaan kerja itu 5.946. Jadi ini adalah lebih yang paling banyak dibandingkan tahun-tahun selanjutnya. Karena tahun selanjutnya ini paling mentok cuman 4.000 ya. Jadi yang paling banyak tuh tahun 2020 ya. Jadi betul ya, jawabannya adalah nomor 2 ya. Jumlah korban kecelakaan kerja orang asing pada tahun 2020 itu yang paling banyak.
karena menempati peringkat ini ya pun 5.946 ya, ini yang paling banyak dibandingkan tahun-tahun selanjutnya ya. Oke, jika nomor 2 masih ragu, kita artikan juga yang nomor 3. 2022년보다 2023년 제자 수가 더 많았다. Kita penggal dari partikel subjek ga. Jumlah korban kecelakaan kerja tahun 2023 itu lebih banyak daripada tahun 2020. Pahami kalimatnya. Jumlah korban kecelakaan kerja pada tahun 2023 itu lebih banyak daripada tahun 2022. Tahun 2023 ini yang mengalami kecelakaan kerja itu 2.997. Tahun 2022 yang mengalami kecelakaan kerja itu adalah 3.848. Berarti lebih banyak yang mana? Jelas lebih banyak tahun 2022 ya pun. Kalau ini tadi jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2023 lebih banyak daripada 2022. Padahal tahun 2023 ini yang mengalami kecelakaan kerja itu lebih sedikit ya, lebih sedikit daripada tahun 2022. Jelas nomor 3 ini jelas salah ya, kebalik ini ya pun. Oke, nomor 4, 매년 제조업 지휘자 중 외국인 점유율이 늘고 있다. Jadi kita penggal dari partikel subjek i. 점유율 itu adalah persentase pendudukan orang asing di antara korban kecelakaan kerja bidang manufaktur setiap tahunnya meningkat. Ya, paham ya? Persentase orang asing di antara ini apa? Jeja, korban kecelakaan. Jadi kita ulang. Persentase orang asing di antara korban kecelakaan kerja industri manufaktur setiap tahunnya itu meningkat. Padahal tahun 2020 7,3%, 2021 11,6%. Ya, ini meningkat memang ya. Tapi kan tahun 2022 dia menurun lagi. Jadi tidak selalu meningkat ya. Kecuali kalau ini 7%, 11%, 12%. 13%, 15%, nah itu selalu meningkat. Kan ini tahun 2020 ini meningkat. Ya, meningkat, 2021 meningkat. 2022 dari 11% ke 9% ini menurun. Jadi kadang meningkat, kadang menurun. Bukan kok selalu meningkat, itu bukan ya. Jelas nomor 4 ini tidak bisa buat patokan. 1, 3, 4 jelas salah. Jawabannya itu nomor 2 ya pun ya. Jumlah korban kecelakaan kerja orang asing pada tahun 2020 yang paling banyak. Karena tahun 2020 ini korban kecelakaan kerjanya itu ini ya ada 5.946 orang. Itu yang paling banyak dibandingkan tahun-tahun selanjutnya. Oke, 정답은 2번입니다. nomor 12 ya 여러분. 다음 그래프를 보고 많은 것을 고르십시오. Lihat grafik berikut, kemudian pilihlah hal yang benar. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan grafik berikut ini ya 여러분 ya. Coba ini, 인주시 직장인 출퇴근 시 이동 수단은, ya sudan itu adalah metode atau cara. Idung itu adalah bergerak atau berpindah ya. Jadi cara berpindah pada waktu berangkat dan pulang kerja karyawan kota Inju ya, seperti itu. Ini grafiknya seperti ini ya punya. Jadi ini 조사 대상 직장인 itu ada 1000명, 1000 orang. Jadi dikalikan 1000 ya. Misalnya 27 grafiknya berarti 27.000. Misalnya 39 grafiknya berarti 39.000. Gitulah maksudnya ya Bun ya. Coba yang sama dengan isi grafik di atas adalah yang option keberapa ya Bun. Option pertama, kita dari sini udah paham ya grafiknya ya. Ini ada Cakayong ya. Cakayong itu adalah yang menggunakan kendaraan pribadi. Itu kalau yang putih ini ya, ini putih. Kotak putih berarti yang ini berarti tahun 2012 ya pun. Ini adalah 2012. Kalian harus paham ya, ini ya 2012. Kalau yang ini kotak warna hitam, yang grafik warna hitam ini adalah 2022.
dan lain-lain ya. Ini 2012, ini 2022, ini 2012, ini 2022. Ini Cakayung itu adalah kendaraan pribadi ya pun. Boso itu dengan menggunakan bis. Cihacol kereta bawah tanah ya. Jadi kereta bawah tanah yang tahun 2012 yang grafik putih ini itu adalah 24.000 orang yang naik kereta bawah tanah tahun 2012. Tahun 2022 yang menggunakan kereta bawah tanah ini 27.000 orang seperti itu ya. Goroso itu yang dengan berjalan kaki, kita itu yang dengan menggunakan kendaraan lain-lain ya. Entah menggunakan apa? Bajai apa-apa gitulah pokoknya. Kita itu adalah kendaraan lain-lain ya gitu ya. Oke, yang sama dengan isi grafiknya adalah yang option keberapa ya pun? Option pertama. Cakayung으로 출퇴근한다고 응답한 직장인들의 비용이 줄었다. Ya, kita penggal dari partikel subjek i. Biul itu adalah persentase ya. Persentase karyawan-karyawan yang telah menjawab katanya berangkat dan pulang kerja dengan menggunakan kendaraan pribadi itu berkurang. Ya, persentase karyawan-karyawan yang menjawab katanya berangkat dan pulang kerja dengan menggunakan kendaraan pribadi itu berkurang. Tahun 2012 itu 31.000 orang. Tahun 2022 itu ya 2022 itu sekitar 39.000 orang. Itu berkurang atau meningkat ya pun. Dari 31.000 orang tahun 2012 terus meningkat jadi 39 orang tahun 2022. Itu meningkat atau berkurang? Jelas itu meningkat ya punya Cakayung kendaraan pribadi ya. Jadi kita fokus di grafik kendaraan pribadi. Itu berkurang atau meningkat? Meningkat ya punya. Jelas kalau berkurang ini jelas salah ya punya. Jadi meningkat dari 31.000 ke 39.000. Jadi meningkat ya bukan ke berkurang. Nomor 1 jelas salah ya pun. Nomor 2, 걸어서 출퇴근하는 직장인은 kita penggal dari sini 2012년보다 2022년이 더 적었다. Jadi seperti ini ya. 직장인 itu adalah pegawai atau karyawan yang berangkat kerja dan pulang kerja dengan berjalan kaki ya. Tahun 2022 itu lebih sedikit daripada tahun 2012. Kita fokus di Goloso, itu adalah dengan berjalan kaki. Jadi kita fokus di grafik yang ini ya, Bun ya. Kita pahami lagi, pegawai atau karyawan yang berangkat dan pulang kerja dengan berjalan kaki tahun 2022, berarti yang grafik hitam ini itu lebih sedikit ya, Bun, daripada tahun 2012 yang grafik putih ini. Jadi sesuai ya, Bun ya. Jadi yang tahun 2022 itu lebih sedikit daripada tahun 2012 yang dengan grafik berjalan kaki ini. Jadi nomor 2 ini sesuai ya Bun ya. Jawabannya mungkin nomor 2. Ya, coba kita artikan juga nomor 3 dan nomor 4 apabila masih ragu jawabannya ya. 2022년에는 지하철을 타고 출퇴근하는 직장인이 가장 많았다. Kita penggal dari partikel subjek i. 직장인, karyawan yang berangkat dan pulang kerja dengan naik kereta bawah tanah pada tahun 2022. Itu yang paling banyak. Coba kita pahami dulu kalimatnya. Karyawan yang berangkat kerja dengan naik kereta bawah tanah. Berarti yang grafik ini ya, Bun ya. Karyawan yang berangkat dan pulang kerja dengan naik kereta bawah tanah pada tahun 2022. Berarti yang grafik hitam ini ya, tahun 2022 ini, yang grafik hitam ini adalah yang paling banyak. Yang paling banyak. Tahun 2022 itu sekitar 27.000 orang. Padahal ada yang lebih banyak lagi ya, yaitu dengan menggunakan kendaraan pribadi. Jadi ini bukan yang paling banyak ya, Bun ya. Yang paling banyak itu menggunakan kendaraan pribadi ya, bukan kok kereta bawah tanah. Jelas nomor 3 ini salah ya, Bun ya, salah. Oke. Nomor 4,
12년에 직장인들은 출퇴근할 때 버스를 제일 많이 이용했다. Kita penggal dari partikel subjek en. Karyawan-karyawan pada tahun 2012 ya, itu yang paling banyak ya, saat berangkat dan pulang kerja itu yang paling banyak itu menggunakan bis. Ya, kita fokus di grafik bis ini ya, ya, kita fokus di grafik bis ini. Kita ulang, karyawan-karyawan pada tahun 2012 ya, berarti yang grafik putih ini ya, karyawan-karyawan pada tahun 2012 saat berangkat dan pulang kerja ini yang paling banyak itu menggunakan bis, yang paling banyak menggunakan bis. Padahal tahun 2022 yang paling banyak itu bukan menggunakan bis ya, tahun 2012 itu yang paling banyak bukan menggunakan bis ya, yang paling banyak itu adalah menggunakan ini ya, cakayung, kendaraan pribadi. Ini loh ya, sekitar 31.000 orang tahun 2012 ini. Kalau yang menggunakan bis itu cuma 28.000 orang ya. Jadi kalah dengan yang menggunakan kendaraan pribadi. Nomor 4 ini salah ya, ya. Jadi jawabannya itu adalah nomor 1. 걸어서 출퇴근하는 직장인은 ya, pegawai atau karyawan yang berangkat kerja dan pulang kerja dengan berjalan kaki. 2012년보다 2022년이 더 적었다. Itu pada tahun 2022 itu yang paling sedikit ya, lebih sedikit ya, lebih sedikit daripada tahun 2012. Jadi jawabannya adalah nomor 2 ya, 정답은 2번입니다. Coba dipahami lagi ya, ini agak mumet ini. Selanjutnya nomor 13 sampai 14 ya, 여러분. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Baca tulisan berikut, kemudian pilihlah ini tuh tulisan tentang apa ya, 여러분. Langsung saja yang nomor 13 ya, 여러분. 한국의 달력을 보면 큰 숫자와 함께 작은 숫자로 날짜가 적혀 있는 것을 볼 수 있습니다. Jika kita melihat kalender Korea, ya, kita bisa melihat hal yang tertulis tanggal dengan angka yang kecil bersamaan dengan angka yang besar. 큰 숫자는 양력을 기준으로 한 날짜 있고, kita penggal dari sini. Angka yang besar itu adalah tanggal yang telah dilakukan. Maksudnya itu tanggal yang telah ditulis berdasarkan standar atau dengan standar kalender Masehi. Kemudian 작은 숫자는, kita penggal dari sini, angka yang kecil, 음력을 기준으로 한 날짜입니다. adalah tanggal yang telah ditulis dengan standar kalender bulan. 한국에서는 양력과 함께 음력을 아직 사용하기 때문에, kita penggal dari sini, di Korea disebabkan masih menggunakan kalender bulan bersamaan dengan kalender Masehi. 달력에도 di kalender pun 양력과 음력을 함께 표시해 줍니다. Diberi tanda atau ditandai ya. Di kalender pun ditandai bersama-sama kalender bulan dan kalender Masehi. Jadi ini itu adalah tulisan tentang apa ya, Bu? Nomor 1, 양력과 음력의 구분. Gugun itu adalah pembagian atau perbedaan. Perbedaan kalender bulan dan kalender Masehi. Nomor 2, 양력을 쓰는 이유. Alasan menggunakan kalender Masehi. Nomor 3, 음력을 사용하는 명절. Hari raya yang menggunakan kalender bulan. Nomor 4, 양력을 음력에
장단점 ini salah ya. 장단점 itu artinya adalah kebaikan dan keburukan ya. Jadi plus minusnya itu ya, kebaikan dan keburukan kalender bulan dan kalender Masehi. Ya kira-kira ini adalah tulisan tentang apa ya Rebun? Yang paling tepat itu adalah nomor 1 ya Rebun ya. Yang nyokwa nyoke kupun perbedaan kalender bulan dan kalender Masehi. Kalau yang kalender bulan itu ditulis dengan angka yang kecil ya. Kalau kalender Masehi itu ditulis dengan angka yang besar. Itulah perbedaannya. Oke, 정답은 1번입니다. nomor 14 ya 여러분. 한국의 산업 구조는 기술 혁신과 글로벌화에 따라 지속적으로 변화하고 있습니다. Kita penggal dari partikel subjek는 ya 여러분. Struktur industri Korea mengalami perubahan secara terus-menerus tergantung pada globalisasi dan inovasi teknologi. 과거에는 농업과 경공업 중심의 산업 구조였지만 kita penggal dari partikel는 pada masa lalu telah terstruktur industri yang menitik beratkan atau industri yang berpusat pada industri ringan dan industri pertanian. Akan tetapi, 현재는 제조업과 서비스업 등 고부가가치 산업, 고부가가치 산업의 비중이 높아졌습니다. Ya, akan tetapi saat ini prioritas industri yang bernilai tambah tinggi yang berupa industri servis dan industri manufaktur menjadi tinggi atau telah menjadi meningkat. Seperti itu ya Bun ya. Ini itu adalah tulisan tentang apa ya Bun? Option pertama, 한국 산업의 증가한 원인. Ya, 원인 itu penyebab. Penyebab meningkatnya industri Korea. Nomor 2, yakni penyebab telah meningkatnya industri Korea, itu nomor 1. Nomor 2, 기술 혁신 종류, jenis inovasi teknologi. Nomor 3, 변화한 산업 구조. 구조 itu adalah struktur. Struktur industri yang telah mengalami perubahan. Nomor 4, 한국의 산업 특징. Itu adalah ciri-ciri industri Korea. Jadi ini itu adalah tulisan tentang apa ya Rebun? Jawabannya adalah tentang ini nomor 3. Struktur industri yang telah mengalami perubahan. Oke, 정답은 3번입니다. Selanjutnya nomor 15 sampai nomor 16 ya 여러분. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. Pilihlah kosakata yang benar pada penjelasan berikut ini. Langsung saja nomor 15 ya 여러분. 새로운 기회를 찾기 위해 노력하는 과정에 있는 사람으로 경제활동에 참여하기 위해 취업을 희망하지만 아직 일자리를 구하지 못한 상태에 있는 사람을 말합니다. Jadi, ini merupakan orang yang sedang dalam kondisi masih belum mendapatkan tempat kerja atau belum mencari tempat kerja atau belum mendapatkan tempat kerja. Akan tetapi berharap mendapatkan pekerjaan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Sebagai orang yang sedang berada dalam proses berusaha untuk mencari peluang yang baru. Ya, itu namanya apa ya Rebun? Ya, merupakan orang yang sedang berada dalam kondisi masih belum mendapatkan tempat kerja, akan tetapi berharap mendapatkan pekerjaan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Sebagai orang yang sedang berada dalam proses
berusaha untuk mencari kesempatan atau peluang yang baru. Itu namanya apa? Nomor 1, goyongja. Goyongja itu adalah perekrut kerja atau bos kalian ya, bos atau majikan ya. Majikan atau bos perekrut kerja. Nomor 2, sobija. Sobija itu konsumen atau pemakai jasa. Nomor 3, gujikja itu adalah pencari kerja atau pelamar kerja. Nomor 4, sayongja itu pemakai, pengguna atau konsumen, sama ya. Jadi sayongja sama sobija itu sama ya. Jadi kira-kira itu yang dimaksud ini apa ya, Bun? Jawabannya itu adalah pencari kerja atau pelamar kerja. Oke, 정답은 3번입니다. nomor 16 ya, 여러분. 식사를 제공받기 위해 사용하는 교환권 또는 증서를 의미합니다. Ini diartikan sebagai sertifikat atau akte. Dan lagi, karcis penukaran yang digunakan untuk mendapatkan persediaan makan. 주로 단체 급식이나 구내식당 또는 특정 외식 업체에서 식사를 할 때 사용됩니다. biasanya digunakan saat makan di perusahaan, makan di restoran tertentu, dan lagi kantin perusahaan atau kafetaria, ataupun konsumsi kelompok ya, atau konsumsi bersama ya, konsumsi rombongan. Itu namanya apa ya, Bun? Nomor 1, 상품권 itu adalah voucher belanja. Nomor 2, sikwon. Ini sikwon pakai K ya, gini ya punya sikwon. Sikwon itu adalah kupon makan. Nomor 3, 항공권, tiket maskapai penerbangan. Nomor 4, 입장권 itu adalah karcis masuk atau tiket masuk. Ya, ini yang dimaksud ini apa ya, Bun? Jawabannya itu adalah nomor 2, sikwon ya, kupon makan. Oke, 정답은 2번입니다. nomor 17 sampai nomor 18 ya, 여러분. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. baca tulisan berikut, kemudian pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel di bawah ini ya, Bun ya. Oke, langsung saja nomor 17. 한국에서는 어느 도시를 가더라도 아파트를 쉽게 볼 수 있습니다. Kita penggal dari partikel subjek 는. Di Korea, meskipun kita pergi ke kota dimanapun, kita bisa melihat secara mudah apartemen. 대규모 아파트 단지가 많고, jadi 대규모 아파트, apartemen yang skala besar ya. Sorry, 단지 itu kalau kompleks ya. Kompleks apartemen yang skala besar itu banyak. Kemudian 고층 아파트도 빠르게 늘고 있습니다. Kemudian apartemen yang bertingkat pun itu meningkat secara cepat atau meningkat pesat. 국토교통부의 2022년 주거 실태 조사에 따르면 jika menurut pada survei keadaan hunian tahun 2022 ya dari Dinas Lalu Lintas Wilayah Negara atau Dinas Perhubungan gitu ya, jika mengikuti atau jika menurut pada survei Dinas Perhubungan atau Dinas Lalu Lintas Wilayah Negara mengenai kondisi atau keadaan hunian tahun 2022, 아파트 거주 비율은, kita penggal dari sini, persentase orang yang tinggal di apartemen ya, persentase yang tinggal di apartemen 51.9%로 전체 가구의 절반이 넘습니다. Ya, persentase yang tinggal di apartemen itu melebihi separuhnya rumah tangga Korea keseluruhan, yaitu sekitar 51,9%. 아파트는
아파트는 생활이 편리하고 보안 시스템이 잘 갖추어져 있어. Jadi apartemen itu kehidupannya tuh sangat nyaman. Jadi hidup di apartemen tuh sangat nyaman. Kemudian ya, sebab diperlengkapi dengan baik dengan sistem keamanan. 많은 사람들이 좋아합니다. banyak orang-orang menyukainya. 마트, 운동시설 같은 편의시설과 가급 학교가 가까운 곳에 있는 것도 아파트를 선호하는 이유 중 하나입니다. Hal yang ada, maksudnya tuh hal yang berada di tempat yang dekat dengan sekolahan semua tingkatan, ya, sekolahan tiap tingkatan, dan fasilitas kenyamanan yang seperti fasilitas olahraga dan mart, ya, Indomaret maksudnya itu, pun itu adalah salah satu di antara alasan orang itu memilih apartemen. Seperti itu. Yang sama dengan isi artikel di atas tadi ini adalah yang option keberapa ya, Rabun? Option pertama, 스마트팜은 전통 농업 방식으로만 운영됩니다. Kita penggal dari partikel subjek en. 스마트팜, ya, smart farm. Wow. Ini nggak ada jawabannya ya, Rabun, kelihatan ya. Iya, ini nggak ada jawabannya ya, Rabun. Ya, jadi ini kunci jawabannya ini mungkin salah ya ini, Rabun. Oh, kunci jawabannya apa? Ini optionnya ini salah ya, Rabun ya. Udah kita artikan aja lah ya. 스마트팜은, jadi smart farm itu dioperasikan hanya sebagai metode pertanian tradisional. Nomor 2, 스마트팜 방식을 이용하면 사람이 해야 할 일이 많아집니다. Jika menggunakan metode smart farm, ya, smart farm, pekerjaan yang harus dilakukan orang itu menjadi banyak. Nomor 3, 한국 정부의 지원 없이 운영되고 있습니다. Dioperasikan tanpa dukungan dari pemerintah Korea. Nomor 4, 첨단한 기술을 활용하여 농작물의 성장 환경을 최적화합니다. Jadi, mengoptimalisasikan lingkungan perkembangan produk pertanian dengan memanfaatkan teknologi terkemuka. Itu nomor 4. Jadi ini mohon maaf ya, yang soal nomor 17 ini nggak bisa saya jawab karena apa? Karena ini juga kunci optionnya ini juga nggak nyambung ya, Rabun ya. Mungkin ini salah membuat soal. Ya, jadi mohon maaf, nomor 17 ini nggak ada kuncinya ya. Oke. Nomor 18 ya, Rabun. 호랑이는 1900년까지 한국을 비롯해서 몽골 북부와 러시아 동쪽 지방에 많이 살았었습니다. Kita penggal dari partikel subjek nen ya, Rabun. Horangi. Horangi itu adalah macan ya, atau harimau. Harimau mulai masuk ke Korea itu sampai tahun 1900. Lalu banyak tinggal di wilayah sebelah timur Rusia dan bagian utara Mongolia. 호랑이의 크기는 다음과 같습니다. Ya, kita penggal dari partikel nen. Besarnya harimau itu sama seperti berikut ini. Mom kiri, jadi mom kiren ya, mom kiri itu artinya adalah panjang tubuhnya ya. Panjang tubuhnya, sukot itu adalah yang jantan. Jadi panjang tubuhnya yang jantan itu adalah 2,2 meter sampai 3,8 meter. Amgot yang betina itu panjang tubuhnya 1,8 meter sampai 2,8 meter. Mom kikenen, lalu bobot tubuhnya atau berat tubuhnya, sukot yang jantan itu kisaran 150 kilo sampai 350 kilo. Lalu yang amgot, yang betina, itu berat tubuhnya itu adalah 100 kg sampai 200 kg. 한국은 예전에는 호랑이의 나라로 불렀지만, ya,
kita penggal dari sini, Korea dulunya itu dipanggil atau disebut sebagai negara harimau. Akan tetapi, 지금은 호랑이가 멸종된 상태입니다. Ya, akan tetapi sekarang ini harimau kondisinya telah punah. 그래서 한국은 호랑이를 다시 복원하기 위해 노력하고 있습니다. Oleh karena itu, Korea itu berusaha untuk merestorasi kembali atau memulihkan kembali harimau. 경기도는 2008년 11월 호랑이 복원 계획을 위해 비용을 마련하고. Ya, kita penggal dari partikel는 Gyeonggi-do pada bulan 11 tahun 2008 itu menyiapkan dana untuk rencana restorasi atau rencana pemulihan harimau. Kemudian 한국 호랑이 보호 협회와 함께 하기로 발표하였습니다. Ya, kemudian mempresentasikan atau mengemukakan bersama-sama dengan mengemukakannya bersama-sama dengan Asosiasi Perlindungan Harimau Korea. 한편 호랑이는 sementara itu harimau 1988년 서울 올림픽의 마스코트였고, sementara itu harimau yang telah menjadi maskot Olimpiade Kota Seoul tahun 1988 이름은 호돌이였습니다. Itu namanya adalah Hodol. Yang sama dengan isi artikel di atas tadi ini adalah yang option keberapa ya, 여러분? option pertama, 현재 한국의 자연에는 호랑이가 한 마리도 없습니다. Kita penggal dari partikel subjek nen ya, 여러분 ya. Di alam Korea sekarang ini, macan atau harimau itu tidak ada satu ekor pun. Paham ya, 여러분 ya? Di alam Korea saat ini atau sekarang ini, harimau tidak ada satu ekor pun. Ya, jelas ya, 여러분 ya? Harimau sekarang ini ya, 여러분, harimau itu sekarang ini kondisinya telah punah ya, 여러분. Dulunya itu macan atau harimau itu di Korea itu banyak. Sampai-sampai itu Korea itu disebut sebagai negara harimau dulunya. Tapi sekarang ini harimau itu kondisinya telah punah. Jadi otomatis di alam Korea saat ini itu harimau itu tidak ada satu ekor pun. Jadi jawabannya mungkin nomor 1 ya. Tapi kita artikan juga nomor 2, 3, 4. Option kedua, 2018년 평창 동계 올림픽의 마스코트는 호랑이입니다. Kita penggal dari partikel subjek 는. Maskot Olimpiade yang tergabung pada Pyeongchang tahun 2018 itu adalah harimau. Nggak ada kata seperti itu ya, tahun 2018 maskot Olimpiade yang tergabung pada Pyeongchang ya, atau maskot Olimpiade Pyeongchang Donghae itu tahun 2018 itu nggak ada kata seperti itu ya. Jadi nomor 2 ini salah ya, ya. Kita anggap aja ini kurang cocok lah. Nomor 3, 한국에는 지금도 많은 호랑이들이 산에 살고 있습니다. Kita penggal dari partikel는 di Korea sekarang pun banyak harimau-harimau yang sedang tinggal di gunung. Ya, sekarang ini banyak harimau-harimau yang tinggal di gunung. Padahal sekarang ini di Korea, di alam Korea itu kan kondisi harimaunya tuh telah punah ya. Jadi nggak ada juga di gunung-gunung tuh ada harimau tuh nggak ada ya di Korea. Jelas nomor 3 ini jelas salah ya, Bun. Karena harimau itu sekarang ini kondisinya telah punah. Oke, nomor 4, 한국 올림픽 위원회는 호랑이 복원 계획을 마련했습니다. Telah menyiapkan rencana restorasi atau rencana pemulihan. Jadi kita penggal dari sini dulu ya, Bun ya, maaf. Partikel nen. Kata 위원회 itu adalah dewan komisi ya. Kita sebut aja itu adalah panitia gitu aja ya. Panitia ya, panitia Olimpiade Korea
telah menyiapkan rencana restorasi atau rencana pemulihan harimau. Itu nomor 4 ya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu bukan nomor 4 ya Bun ya. Ya. Yang paling tepat itu adalah yang nomor 1 ya Bun ya. 현재 한국의 자연에는 ya di alam atau di alam Korea saat ini ya, di alam Korea saat ini macan atau harimau itu tidak ada 1 ekor pun. Karena apa? Karena sekarang ini kondisi harimaunya itu telah punah. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah nomor 1 ya, simpelnya itu ya. Oke, 정답은 1번입니다. nomor 19 sampai 20 ya 여러분. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke pinggan. Pinggan itu adalah kolom kosong ini ya 여러분. Langsung saja yang nomor 19. 길을 건널 때 항상. Ini 항상 ya 여러분 ya. 항상 itu artinya adalah selalu, bukan wangsang tapi 항상. 항상 ini juga salah ya. 횡단보도 itu weng, ini pakai eng ya. 횡단보도 itu artinya adalah zebra cross atau jembatan penyeberangan. Kita ulang. 길을 건널 때 항상 횡단보도를 건너야 합니다. Saat menyeberang jalan, kita harus menyeberang dengan jembatan penyeberangan atau dengan zebra cross selalu. 무단 횡단을 점점점점 안 됩니다. Ya. Titik-titik-titik menyeberang sembarangan itu tidak boleh. Ya, kira-kira untuk mengisi titik-titik ini itu apa ya, Bun? Nomor 1, 해야. 무단 횡단을 해야, harus menyeberang sembarangan supaya tidak boleh. Itu kalau nomor 1. Nggak nyambung ya, Bun ya. Kalau nomor 2, 해도. 무단 횡단을 해도 meskipun menyeberang sembarangan tidak boleh. Ya, itu juga nomor 2 salah ya, kurang cocok ya ini kalimatnya ya. Nomor 3, 무단 횡단을 해서는 안 됩니다. Ya, menyeberang sembarangan itu tidak boleh. Kalau nomor 4, 무단 횡단을 하는데 안 됩니다. Menyeberang sembarangan akan tetapi tidak boleh. Jadi jawabannya adalah 무단 횡단을 해서는 안 됩니다. Menyeberang sembarangan tidak boleh. Oke, 정답은 3번입니다. nomor 20 ya 여러분. 저는 과수원에서 일을 하고 있습니다. Saya sedang bekerja di kebun buah-buahan. 잘 익은 사과를 점점점점 상자에 담은 일을 합니다. Ya, saya titik-titik-titik apel yang benar-benar matang atau yang matang dengan baik, maksudnya itu apel yang benar-benar matang, kemudian melakukan pekerjaan memasukkannya ke kardus. 일은 힘들지만 ya, pekerjaannya itu melelahkan atau capek ya, akan tetapi 농업 기술을 배울 수 있어서 sebab bisa belajar teknologi pertanian maka 좋습니다. Sangatlah bagus sekali. Ya, seperti itu ya, Bun ya. Kira-kira untuk mengisi titik-titik ini tuh apa ya, Bun? 잘 익은 사과를 nomor 1. 선별해서 ya, menyortir apel yang benar-benar matang, lalu melakukan pekerjaan memasukkannya ke kardus. Itu kalau nomor 1. Nomor 2, 잘 익은 사과를 판매해서 ya, menjual sakwa itu apel ya, menjual apel yang benar-benar matang, lalu melakukan pekerjaan memasukkannya ke kardus. Kalau nomor 3, 잘 익은 사과를 선별하고 menyortir apel yang benar-benar matang, kemudian melakukan pekerjaan memasukkannya ke kardus. Itu kalau nomor 3. Nomor 4, 잘 익은 사과를 판매하고 menjual apel yang benar-benar matang, kemudian melakukan pekerjaan memasukkannya ke kardus. Kira-kira jawabannya nomor berapa ya, Bun? Ya, jawabannya itu pakai so atau pakai ko ya, Bun. Jawabannya itu adalah
yang pakai so. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1 ya 여러분 ya. 잘 익은 사과를 선별해서 menyortir atau menyeleksi apel yang benar-benar matang, lalu melakukan pekerjaan memasukkannya ke kardus. Kenapa nggak pakai ko? Kalau pakai ko, itu pekerjaan yang dilakukan itu beda tema ya Bun ya. Karena ini pekerjaannya masih dalam satu tema ya. Menyortir apel yang benar-benar matang, lalu memasukkannya ke kardus. Itu masih dalam satu tema ya Bun. Kalau pakai ko itu misalnya seperti ini ya. Ya. 잘 익은 사과를 선별하고 menyortir apel yang benar-benar matang, kemudian ya misalnya itu adalah 화장실을 청소합니다. 화장실을 청소합니다. Jadi menyortir apel yang benar-benar matang, kemudian membersihkan toilet ya. Itu udah beda tema pekerjaannya. Karena pekerjaan pertama itu adalah menyortir apel yang benar-benar matang, pekerjaan kedua itu 화장실을 청소합니다, membersihkan toilet. Itu udah beda tema. Itu bisa memakai kata ko ya punya kata penghubung ko. Tapi kan ini tadi menyortir apel yang benar-benar matang, lalu melakukan pekerjaan memasukkannya ke kardus. Jadi itu masih dalam satu urutan pekerjaan atau masih dalam satu tema pekerjaannya. Jadi harus pakai so ya punya. Jadi 정답은 1번입니다.